Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Podcast ini dipandu oleh para praktisi kesehatan yang berdedikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humanistik dari Stikes Medistra Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Marta. Kali ini saya nggak sendiri nih, ditemenin oleh rekan saya yang selalu sabar menghadapi saya. Ada dengan siapa? Ya, saya selalu sabar menghadapi dia. Karena emang saya itu hadir sebagai ujian buat Iya, Masya Allah, beliau. itulah ujian hidup ada dari mana aja teman-teman. Salah satunya dari rekan kerja. Oke teman-teman, tertunjuk nggak tuh? langsung. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Aryani di acara Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Gimana nih Kak? Apa yang mau kita obrolin pada hari ini? Oke, teman-teman, siang hari ini kita nggak berdua aja tentunya. Kita sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Sudah bergabung bersama kita di sini ada Ibu Lina Indrawati. Halo Ibu, Ya, selamat Lina. datang di Medispace. Lalu juga ada Ibu Linda Telambanua. Terima kasih sudah diundang di Medispace. Oke, sekilas dari Bu Lina dan Bu Linda, beliau adalah dosen di Stikes Medistra Indonesia. Bu Linda mengajari program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse. Dosen kami pastinya. Kami pastinya. Dan juga ada Bu Linda ini juga mengajar untuk program studi sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan, gitu ya Bu? Iya, betul Jadi sekali. hari ini kami ngobrol dengan mantan dosen kami, teman-teman. Kayaknya kalau mantan Teman-teman juga alumni, ya. teman-teman alumni atau teman-teman mahasiswa boleh komen ya. Mungkin pernah punya cerita. Iya, saya tuh pernah ngobrol sama Bu Linda. Oh, mau titip salam dong buat Bu Linda. Ih, boleh boleh banget, banget. langsung silakan di kolom komentar. Banyak ya. Banyak Pastinya. pastinya. Nah, oke, Kak Marta. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya tuh bikin overthinking seseorang. Apa tuh? Tentang yang namanya prestasi dan kesuksesan. Nah, benar. Ada banget. prestasi, ada kesuksesan. Nah, Karena banyak opini di masyarakat, ibu-ibu, tentang di masyarakat mahasiswa kita ya, yang mengatakan bahwa katanya prestasi ini apakah benar ada hubungannya dengan kesuksesan itu sendiri, atau ada sesuatu hal yang lebih penting dibandingkan dengan prestasi sebelum sukses tadi gitu. yes. Ada perjalanan-perjalanan yang mungkin dianggap sesuatu yang lebih kayaknya ini adalah suatu goals yang emang seharusnya didapat sebelum menuju kesuksesan tadi gitu. Jadi pertanyaannya ibu-ibu, karena dulu saya ditanya, sekarang saya yang nanya. Oh, Gantian ya. gantian. Kan mas dendam kan. Jadi ibu-ibu, ini kaitannya antara prestasi gitu ya, prestasi dengan kesuksesan. Yang mau kita dengar dari ibu-ibu adalah menurut Bu Lina dan Bu Linda, definisi sukses itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Gitu. Oke, siapa Boleh dulu dari nih? Bu Linda dulu mungkin ya. Boleh, silakan Ibu. Baik, ini definisi secara pribadi ya. Betul, Bukan kamus, bukan seperti definisi dari yang lain, karena sesuai dengan pengalaman sendiri itu yang akan saya ungkapkan bahwa kesuksesan itu adalah sebuah titik di mana seseorang sudah punya rasa bernilai, berarti, berdampak baik bagi orang lain. Nah, itulah menurut saya definisi atau arti sukses itu sendiri. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kalau dari Bu Lina sendiri bagaimana Ibu? Oke. Kalau dari saya ya, sukses itu dikatakan bahwa kita itu sudah bisa mencapai sesungguhnya apa sih yang kita goals yang mau kita rencanakan. Kadang-kadang kan rencana tidak sesuai dengan hasil ya. Yes, Tetapi betul. pada saat kita mencapai hasil, disitulah mungkin kita bisa merasakan kesuksesan kita gitu. Dan itu definisinya pastinya masing-masing orang itu berbeda ya. Berbeda, Iya, Gitu. betul, Karena betul. masing-masing punya perjalanan sendiri-sendiri Dan gitu. punya Meskipun- tujuannya Iya, sendiri-sendiri betul. juga. Jadi Betul. prosesnya pasti yang dilewatin juga berbeda. Iya, Oke. betul sekali. Luar Artinya biasa kalau sekali. yang dikatakan dengan sukses itu ketika kita sudah mencapai titik yang kita inginkan tadi. Betul. Gitu. Tapi Ibu pernah nggak sih Bu mengalami yang namanya titik balik Bu? Maksudnya kayak gini, kita sudah menentukan sesuatu cita-cita kita,
suksesnya menurut kita itu seperti ini. Tapi ketika kita sudah berada di titik tersebut, ternyata kayaknya hampa gitu. Kayaknya belum sampai sini deh. Padahal kita sudah berada di titik itu. Atau malah pernah mengalami kegagalan yang paling gagal, tetapi di balik kegagalan tadi dianggap oleh kita adalah kayaknya ini adalah goals yang emang harus kita lalui sebelum menuju goals yang intinya tadi. Goals utama kita gitu. Tanggapan Ibu bagaimana? Boleh, Bu. Kalau gitu, Bu Linda dulu. Oke. Baik, saya punya pemikiran seperti itu dulu Pak Marta ketika motivasi saya untuk sukses itu kurang tepat. Karena misalnya saya punya cita-cita dulu ya yang berbeda dengan yang kenyataannya saat ini. Iya, betul. Kayaknya emang selalu Semua orang pasti yang gitu ya. Nggak, kenapa? Karena waktu kita kecil kita melihat kalau berseragam yang punya nama itu sudah sukses begitu ya. Gitu. Karena ukuran-ukuran sukses yang saya pahami dulu itu ya ternyata setelah saya sadari saat ini bukan sebagai ukuran yang yang mengartikan sukses itu sendiri. Tapi kembali tadi seperti definisi dari saya ya, pengalaman pribadi bahwa sukses itu bernilai, berarti, bermakna, berdampak pada orang lain. Artinya dimanapun saya ditempatkan untuk berkarya, ketika saya maksimalkan di tempat itu, lalu saya enjoy untuk melakukannya, nah lama-lama itu yang membuat jalan saya semakin lama semakin meningkat dan menuju sukses. Nah, jadi dulu saya pernah berpikir seperti itu. Oh, gagal ngikut PNS. iya. Meter dulu ya. Iya. Profesi yang wah banget gitu. Nah, yang kita mau jadi. seolah gagal kan. Iya, betul. Ternyata ada Di jalan yang tempat lain, lain yang di jalan di situ yang pun lain kita bisa ternyata malah sukses. menemukan ini sukses yang Iya, sebenarnya begitu. betul. Iya. Intinya tuh maksudnya adalah walaupun ada kegagalan-kegagalan di dalamnya itu, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Yes, Perbaikan betul. diri, perubahan Ya. dari diri kita, selalu ada peningkatan. Upgrading. Ada upgrade dirinya. Iya, betul sekali. Gitu, selama perjalanan menuju sukses tadi gitu ya. Bu, Iya. ya. Dari Bu Lina nih, Kurang lebih sama ya sama Bu Linda ya. jangan dikurangin Bu, dilebihin. Karena memang konsepnya kalau titik balik saya tuh kan saya di Medisera sudah 21 tahun ya. Wow. Betul. Dan profesi dosen ini bukan mimpi saya sebenarnya. Oh iya. Iya, jadi kalau mungkin Marta, Kang Marta ya. Kang Marta boleh Bu, berani Kang Marta. Teh Aryani mungkin kaget kalau tahu apa cita-cita saya. Oh iya, Bu. Apa, Bu? Saya menjadi pramugari. Bentar Bu, saya visualisasikan dalam pikiran saya. Bisa dibayangkan kenapa saya menjadi Bayangkan gimana? Karena saya suka ketemu orang banyak. Oh. Jadi gitu. kalau saya Iya, iya, ketemu jadi pramugari itu kan berbagai macam orang kan ketemu Iya, dengan betul, saya. betul. Dan saya akan punya wawasan yang lebih banyak. Iya. Gitu. Jadi konsepnya kalau saya jadi pramugari, saya bisa memperluas kemauan saya atau kemampuan saya untuk bisa mengeksplor lebih dalam gitu. Nah, ujungnya ternyata saya harus ada di dunia pendidikan. Nah, mungkin itu salah satu titik balik. Oh, ternyata memang Tuhan punya rencana untuk saya ada di sini gitu. Oke. Dan akhirnya bisa bertahan sampai kesekian dan mencapai titik yang sampai saat ini tuh tidak mudah sebenarnya. Apalagi kalau dengan permasalahan hidup ya Bu Linda ya. Kita berdua punya permasalahan Yang hidup sama. ya gitu. Jadi Perjuangan yang sama, Itu punya masalah yang sama kan? Apa perlu kita bikin dulu? itu masa-masa kita dibentuk banget jadi ya. dilematis sekali untuk kita saat itu Iya, ya. Bu Linda, benar. Jadi, Tuhan memberikan ya yang terbaik lah ya Iya, untuk kita Betul. dengan tetap kita ada di sini dan kita bisa menyelesaikan proses hidup kita juga dengan baik. Masya Allah, Oke. luar biasa Iya. sekali teman-teman. Kalau- Pas banget ini kita berdua di sini ya. Oh iya, Jadi kenapa karena kita kayak gini? kita punya background Iya. yang sama gitu ya. Kita kenapa disandingkan? Jadi- Kalau misalkan bisa disimpulkan ke arah,
Jadi kalau saya simpulkan dari Bu Linda, dari Bu Lina, mungkin ini yang dimaksud kita kalau berdoa tuh harus spesifik ya teman-teman. Karena mungkin berdoanya goalsnya- spesifik ya mungkin betul. gini, bisa juga goalsnya kayak tadi Bu Lina bilang, goalsnya adalah pengen ketemu orang banyak, pengen punya relasi yang banyak. Ternyata untuk bisa di situ tuh nggak cuma jadi pramugari, jadi dosen pun ternyata sekarang Bu Lina relasinya banyak, betul. terus ketemu orang lebih ketemu banyak orang lagi. lebih banyak lagi, Iya. seperti itu. Mungkin itu rencana. Betul, Iya, betul. betul. Intinya sih bukan kita yang memilih takdir, tapi takdir yang udah memilih Masya kita. Allah. Iya, terima kasih tuh. Keren. Habis makan apa tadi? Apa ya? Simpulan yang mantap. Oke, Betul. kita lanjut ibu-ibu. Jadi bicara keterkaitan antara prestasi dengan kesuksesan. Menurut Bu Linda dan Bu Lina, apa sih perbedaan mendasar antara berprestasi dengan sukses? Apakah seseorang yang tidak punya prestasi itu juga, maksudnya dia prestasinya bukan prestasi yang formal ya Bu, tapi prestasi yang non formal gitu. Apakah seseorang yang tidak punya banyak prestasi formal itu juga tetap bisa disebut sukses? Atau menurut ibu-ibu prestasi ini menjadi tiket loh untuk jadi sukses gitu? Gimana menurut Bu Linda dulu? Oke, ya baik. Prestasi itu bukan satu-satunya tiket untuk menjadi sukses. Tapi memang dia perlu untuk menjadi sukses. Sukses itu kita jangan batasi oleh dengan kata bahwa berprestasi terus. Tetapi kalau berangkat tadi dari konsep atau definisi yang saya sampaikan, hidup berdampak berarti pada orang lain. Saya mau jelaskan dulu ya, berdampak itu seperti apa. Sudah mampu menjadi penolong bagi orang lain. Tidak fokus kepada diri sendiri lagi. Tapi dia akan merasa puas, bahagia ketika melihat orang lain juga bahagia. Dan bisa membantu mengangkat derajat hidup orang lain. Nah, itu sukses bagi saya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Aryani, bagaimana dengan prestasi? Ya betul, prestasi itu penting, tapi bukan menjadi salah satu tiket masuk. Prestasi-prestasi itu yang dihasilkan baik akademik maupun non-akademik, itu pasti sudah melalui namanya proses berlatih, proses berjuang, dan proses itulah yang mengangkat kita menjadi seorang individu yang kualitasnya seperti apa. Jadi naik kualitas manusianya kita, misal dari cara kita percaya diri, cara kita berkomunikasi, percaya diri yang tinggi, punya komunikasi yang baik, relasi yang baik, networking dengan orang lain. Nah, ketika prestasi dilengkapi dengan pengembangan diri yang baik tadi, maka itu yang membuat kita sedang berjalan menuju sukses. Luar biasa. Seperti itu. Jadi konsepnya proses itu penting. Iya. Ada sih yang instan tuh nggak ada. Oke, karena memang ada juga orang yang dia memiliki prestasi di bidang akademik misalkan. Iya. Tapi ketika dia bekerja, dia jadi manusia yang biasa-biasa aja, gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita balik ke penjelasan dari Bu Linda tadi, mungkin dia tidak mengupgrade dirinya. Dia merasa Iya, dirinya betul. sudah merasa baik di posisi yang merasa sudah cukup, Ya. gitu kan. Sehingga tidak ada pengembangan yang lebih lagi dari dirinya Iya. di hari-hari sebelumnya. Betul gitu. Pak Marta, Iya. saya tambahkan ya, misalnya ada yang seorang berprestasi dalam hal akademik, tetapi dia seorang yang pendiam saja, Introvert, Introvert Introvert. ya. ya, kayak produser kita mungkin itu. tidak bisa menerima kritikan, saran, masukan, Mhm. tidak mengevaluasi diri supaya meningkatkan diri, itu berhenti saja. Nanti suatu saat prestasi itu sampai di situ saja untuk diri sendiri. Dan di mana dunia kerja saat ini lebih menginginkan yang pengembangan diri tadi yang kita Soft biasa sebut skill-nya. soft skill. Begitu. Soft skill-nya, oke, luar biasa. Satu lagi mungkin yang penting. Iya Bu, tambahin lagi Bu. Kayaknya tadi Bu Linda belum menambahkan. Ya, Jadi pentingnya keseimbangan sebenarnya. Jadi kalau tadi dilihatnya dari prestasi akademik dan akademik, contoh kalau misalkan dia di dalam kampusnya itu meskipun dia introvert, meskipun dia ataupun dia ekstrovert gitu ya, tetapi kalau dia bisa menyeimbangkan antara mental kemudian dengan kemampuan kognitif, dengan sepertinya tidak sampai dia terus akhirnya tidak
tidak bisa maju gitu. Mhm. Karena contoh aja mungkin di beberapa berita gitu ya, yang terakhir kemarin mungkin saya juga ngobrol, dia lulusan kemudian pintar, bagus secara prestasi, tapi begitu dia selesai, dia tidak mau bekerja di tempat lain. Kita tahu ya kan udah orang brandingnya udah keren banget Luar gitu. biasa. Nah jadi kita perlu menyeimbangkan, dan itu yang harus kita bekali sebenarnya ya Bu, Iya. dengan mahasiswa Betul, kita terutama betul. di sini, bukan hanya kita genjot mereka untuk prestasi akademik dan non-akademik, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan psikologis mereka gitu. Karena penerimaan psikologis itu belum tentu mereka punya kemampuan untuk itu. Makanya salah satu tiketnya tadi adalah menjadi seorang organisator. Disitulah dia belajar. Kembali lagi ke Iya, organisator tadi. betul. Ya, Itu sebenarnya modal sih, modal dasar. organisasi ini adalah hal yang penting Wadah. banget, terutama di Betul. level untuk mahasiswa Bu, ya. Betul. Ya. Di mana betul. level mahasiswa ini dia selalu berada di kondisi orang-orang yang sedang mencari jati diri. Iya, Gitu ya, betul ya? Betul ya? Kesini, kesini, Betul, dan sana. betul. Ketemu Dia dengan harus yang punya- ini, yang iya, itu. Betul, iya. harus teguh pada pendirian dan Ya. fokus kepada tujuan. Betul. Oke, lanjut ya Bu. Gantian nakal ya Nana. Panjang kayaknya nih ya. Aku mau nanya Bu, terkait dengan prestasi mahasiswa nih Bu. Karena sekarang mahasiswa ini mungkin mengalami reduksi dibandingkan dengan angkatan-angkatan kami Bu. Oh. Di mana yang mengatakan bahwa Trennya gitu katanya trennya kayak gitu tuh. Kayaknya gitu ya, turun ya. Opininya kayak gini Oh, bunyinya. opini Opini. Ya, oke. Iya, Opininya iya, berbunyi iya, kayak gini. iya. Buat apa berprestasi? Toh nanti juga ketika sudah di tempat kerja juga nggak dipertanyakan terkait dengan prestasi tersebut. Betul. Gitu. Kalau menurut Ibu Linda dan Bu Linda, bagaimana dengan opini tersebut? Apakah masih benar-benar relate gitu pada saat ini, atau kayaknya itu hanya sekedar opini saja gitu? Yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga nggak ada bukti nyata tentang itu, iya. maksudnya kan? Ya. Mungkin kalau dari saya ya, opini itu kan berkembang ya. Iya. Nah, jadi kita perlu juga mempertimbangkan bagaimana opini ini harus sesuai dengan evidence base-nya gitu ya. Apalagi mahasiswa ini kan dididik untuk menjadi seorang critical thinker ya. Iya. Gitu. Jadi dengan opini-opini tadi harusnya dia sudah bisa menaksir dan dia bisa membalanskan itu gitu. Misalkan kalau dibilang prestasi tadi penting, buat saya itu penting untuk kita bisa berprestasi, karena dengan berprestasi kita jadi men-trigger kita kan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu kan. Jangan kita masa iya sih kita kita punya kemampuan misalkan berbahasa Inggris, masa kita nggak mau sih ikut kompetisi bahasa Inggris gitu kan. Betul. Jadi artinya kita harus mencari tempat untuk itu. Nah, oleh karena itu mungkin kami juga ya sebagai akademisi di Medistra ini, harapannya tuh mahasiswa punya awareness ke sana bahwa di kampus itu bukan hanya sekedar belajar loh, Iya. bukan hanya sekedar di kelas ketemu dengan dosen loh, masuk perpustakaan, masuk laboratorium, bukan itu. Tapi mereka juga harus menggali ilmu di luar itu yang memang mereka bisa dapat hanya dengan jejaring, hanya dengan networking, hanya dengan relasi dengan teman-teman di luar kampus. Nah, itu mungkin yang perlu kita trigger ke mahasiswa ini gitu. Dan mungkin hanya 1-2 orang yang saat ini mungkin kita perlu, PR kita untuk semua mahasiswa kita tuh bisa go gitu loh. Keluar kamu dari kampus ini untuk mencari prestasi, bukan hanya dalam kampus. Bukan dikeluarkan Bu ya? Bukan ya? Keluar cari gitu kan. Gue takutnya masuk Seperti itu. bunuh diri aja gitu kan. Enggak. Kita berprestasi. Gitu. Iya. Oke, dari saya bebas benarnya siapapun bisa beropini ya. Kita yang sudah punya pengalaman asam garam, punya pengalaman yang banyak nih, sedikit mau memberi penjelasan informasi kepada opini seperti pertanyaan Pak Marta tadi. Jadi prestasi itu bukan, bagi saya sih, bukan saja hanya mendapatkan piala ya, atau label juara satu. Selembar sertifikat. Tidak. Nah, ketika misalnya kita diberikan tanggung jawab, misalnya tanggung jawab contoh pimpinan organisasi, pimpinan BEM, SEMA lah ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola setiap
teman-teman program-programnya bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan, bahkan bisa meningkatkan popularitas kampus, bisa membawa banyak prestasi-prestasi juga, lomba-lombanya yang lain di eksternal, bisa banyak hasil yang didapatkan. Nah, jadi dalam konteks saya ya, pimpinan atau ketua senat mahasiswa ini sudah berhasil atau berprestasi. Nah, jadi artinya bagaimana kemampuan kita mengelola sebuah tanggung jawab yang sudah diberikan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi sorotan bagi para penerima kerja ya di luar sana. Ketika mereka melihat rekam jejak baik prestasi maupun kepemimpinan yang sudah dilakukan selama ini apa, nah itu justru yang menjadi prioritas bagi mereka. Nah, di samping mereka juga tetap memperhitungkan misalnya IPK, IPK, karena pengembangan diri itu juga sejalan dengan intelektual seseorang ya, betul. Begitu. Nah, jadi bagaimana kita beropini, yang jelas kami sudah merasakan dan mungkin banyak orang yang sudah merasakan bahwa prestasi itu memang ada hubungannya dengan kesuksesan, ada hubungannya. Gitu Bu Aryani ceritanya. Ibu. Itu semangat ya. Men-trigger mahasiswa itu penting banget sih. Kalau dikaitkan dengan pengalaman belajar di kelas Bu, sebenarnya bagaimana cara menanamkan kepada mahasiswa di kelas? Karena kadang ya itu kalau mereka tidak punya relasi yang cukup luas untuk informasi-informasi pengembangan diri kan sempit gitu ya Bu, gitu. Apalagi ya kalau sekarang dibilang sudah serba digital, segala pengumuman ada di media, memang sepertinya mereka juga akses ke sosial media sudah aktif sekali. Tapi untuk punya trigger, punya motivasi untuk saya mau berprestasi walaupun nggak di akademik tapi di yang lain, itu kalau kita lihat sekarang seperti yang tadi Kak Marta bilang, belum merata semua mahasiswa itu punya motivasi atau keinginan untuk saya harus berprestasi. Karena kalau saya punya prestasi, saya pasti punya relasi, punya peluang untuk jadi kunci sukses. Itu kan belum semua kayak gitu ya Bu. Nah, bagaimana cara ibu-ibu memberikan penanaman itu kepada teman-teman mahasiswa di kelas gitu? Iya, dari saya boleh. Ya, kalau pengalaman saya di kelas ya, saya suka banget ya mancing-mancing mahasiswa ya kalau di kelas ya. Mungkin saya sering kepancing kok. Keributan kalau ini. Umpannya pakai apa? Jadi saya tuh mungkin kalau dari mahasiswa, terutama di keperawatan ya, karena saya ada di program studi keperawatan, itu saya suka challenge mahasiswa sebenarnya. Jadi yang pertama biasanya kan suka ada penugasan kita untuk presentasi. Presentasi ini saya akan berikan nilai lebih jika mereka mau presentasi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi silakan kalian nanti presentasinya boleh Indonesia, boleh Inggris, tapi yang presentasi dalam bahasa Inggris itu harus dapat poin yang lebih gitu. Dan yang kedua, Marta sama Kak Aryani tahu ini kan stand up comedy kan? Tahu. Terus saya sering suka nonton. banget. Jadi sebenarnya stand up comedy itu bukan sekedar lucu-lucuan, tetapi itu salah satu untuk bagaimana menciptakan kepercayaan diri mahasiswa, dan itu bisa kita dapatkan dari anak kita tuh bisa gitu loh. Nah, jadi dengan itu mereka bisa punya kepercayaan diri yang lebih, dan nantinya itu akan sangat bermanfaat saat mereka juga turun ke pasien, turun ke lapangan, jadi mereka maju gitu untuk menceritakan apa aja lah yang mereka bisa ceritakan. Ya kan kalau sebelumnya kita suka ada pelatihan public speaking, itu penting banget lah, itu ternyata sangat bermanfaat banget, terutama saat mereka itu mengerjakan dan melakukan tugas-tugas kelompok yang mereka harus dengan berbicara. Karena dengan kita berbicara itu salah satu kunci kita untuk bisa masuk ke bidang yang kita inginkan gitu. Walaupun dalam kondisi saat ini banyak mahasiswa yang dia tuh tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang penting buat dia. Betul. Sehingga ketika kita berikan fasilitas untuk pelatihan public speaking tadi, yang hadir berapa? Iya, segitu. Itu dihitung bersama-sama. Betul. Iya, betul. Seharusnya mahasiswa bersyukur dan memanfaatkan kesempatan untuk
pembinaan public, termasuk salah satu public speaking yang sudah difasilitasi oleh kampus ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini mereka tidak menyadari manfaatnya apa ya. Nah, saya sih cenderung melihat mungkin tidak semua ya, lebih kepada zona nyaman barangkali ya. Iya betul Zona Bu, nyaman. zona nyaman. Itu harus dibangunkan kalau di kelas. Memang kita sebagai pendidik ya Bu Lina, memang di kelas bagus banget pertanyaannya. Di kelas itu memang perlu kita memulai dengan membangun budaya kompetisi. Iya, budaya kompetisi. Betul. Kompetisi. Contohnya Bu? Contohnya mungkin berikan kuis-kuis dan berikan nilainya saat itu ya. Atau siapa ya berikan siapa yang bisa presentasi depan kelas dengan lancar seperti. Nah, atau mungkin itu di skup kelas ya. Tapi kalau misalnya daya kompetisi yang lebih besar lagi, ayo mari kita lihat perawat-perawat bidan-bidan di luar negeri sana seperti apa. Mereka, dampak mereka itu seperti apa, bisa sampai memajukan rumah sakitnya, memajukan organisasinya, menyehatkan semua satu warganya, warga negaranya. Nah, seperti itu ya, banyak kan bisa cara kreativitas untuk membuat mahasiswa bisa, oh jadi seperti itu ya. Oh ternyata dengan profesi saya ini ada jalan untuk berhasil menjadi orang sukses, menjadi orang bermakna, berdampak pada orang lain. Begitu. Walaupun yang dikatakan suksesnya tadi bukan berarti harus sejalan atau selinier dengan bidang kita misalnya gitu Iya, ya. Betul. Walaupun nggak jadi bidan, walaupun nggak jadi seorang perawat juga sukses juga masih banyak bentuknya gitu kan ya Kak. Betul. Ya, seperti kampus kita inilah ya Bapak Ibu, kita itu sebuah prestasi ketika kita menghasilkan predikat akreditasi dari yang rendah dulu, paling bawah ya, kemudian meningkat lagi, berjuang lagi, kemudian sampai titik ini kita sudah unggul dan tidak puas lagi, harus ke level internasional, ke global. Target internasional. Ya, bismillah. Nah itu Bapak Ibu, jadi bukan hanya saja mahasiswa yang diminta seperti itu, tapi dimanapun sebuah institusi, instansi akan selalu punya cita-cita atau keinginan untuk terus meningkatkan diri, berprestasi ya. Dan ini juga bukan ini sih hanya kemauan kita saja, sejalan dengan cita-cita bangsa kita ya, Indonesia emas ya. Indonesia Nah, kita menuju ke sana. Jadi kita semua sinergi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita institusi, cita-cita negara dan bangsa kita. Makanya ada IKU. IKU itu. Iya. Supaya sejalan dengan renstra-renstranya Kemendikbudristek, semua apa yang dilakukan kampus. Nah, kalau misalnya mahasiswa nggak bisa mengikuti harus ini juga, nggak bisa juga. Iya, karena suatu saat pun ukuran yang akan digunakan untuk menilai kampus ini kepuasan masyarakat terhadap lulusan, alumni. Begitu prestasi mereka, keberhasilan, kesuksesan mereka di luar sana seperti apa. Tapi Bu, ada fenomena yang cukup unik juga nih Bu. Ini fenomena yang muncul ya. Bahwa kita itu mungkin saya ya, atau Kak Aryani juga mungkin ya. Apa? Fenomenanya adalah kita itu selalu terjebak pada sesuatu hal yang sama tentang yang namanya sukses. Pikiran kita sama nggak nih? Coba kita samakan dulu. Yang dikatakan sukses adalah rumah mewah. Betul ya? Mobil mahal dan lain sebagainya, jabatan tinggi, harta berlimpah gitu kan ya. Kita selalu terjebak di hal tersebut gitu kan. Mengakibatkan mahasiswa doang sih, kita malah sifatnya materialistik pada saat ini. Sehingga goalsnya pun adalah bukan berarti kebermanfaatan lagi nanti di ujungnya, lebih ke benefit apa yang kita dapat. Yes, betul. Gitu. Kalau tanggapan dari ibu gimana itu Bu? Sebenarnya kalau pikiran itu sih sama dong. Sama ya. Kalau saya karena kadang kan kita melihat dari perspektifnya siapa dulu gitu. Tapi kalau saat ini posisinya kita misalnya sebagai mahasiswa ya, kalau sebagai mahasiswa kan pasti pengennya nanti saya tuh lulus, saya kerja di tempat yang gajinya gede gitu kan, terus saya nanti bisa, padahal tidak berpikir untuk mencapai ke sana tuh kita tuh nggak mudah gitu. Jadi
kalau untuk saat ini pikiran seperti itu wajar-wajar Wajar sih, aja. gitu nggak apa-apa, itu manusiawi. Tetapi kembali lagi ya kita harus seimbang lah ya. Artinya kalau kita ingin mencapai ke sana kan harus balas, harus disertai juga dengan upaya yang keras, tekad yang kuat, gitu kan, kemampuan yang baik. Ada Masa iya bisa ikhtiar-ikhtiar kita yang bisa dilakukan punya, ya. kecuali kayak tadi ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, ada juga kok Bu, nggak mesti harus dia berprestasi tinggi, dia bisa menghasilkan cuan. Nah itu tadi, kembali lagi, dia mau yang mana sih, saya mau jadi pribadi atau manusia yang seperti apa gitu. Ya itu kembalikan lagi kepada individu masing-masing ya Bu Linda ya. Tapi kalau kita sebagai pendidik, sebagai akademisi kita di kampus, tugas kami adalah membawa, menciptakan, memfasilitasi mahasiswa untuk kita mencapai target lulusan kita tuh maunya dibawa kemana. Harapannya kan semua 100% tuh on the track gitu. Iya. Ya kan? Maunya 100% on the track. Nah, meskipun ada juga sih sekian persennya nggak ke sana. Tetapi paling tidak sesuai lah ya dengan range-nya dari Stikes ya, bahwa kita punya capaian sekian. Gitu. Harapannya seperti itu. Gitu. Baik. Dari Bu Linda sendiri Ya, bagaimana, Bu? setuju sekali Iya. dengan pendapat Bu Lina ya, Pak Marta dan Bu Aryani, bahwa kita pun dalam proses meniti kesuksesan ya, merintis kesuksesan, pasti itu namanya finansial mengikuti lah. Betul. Itu sudah pasti Iya. begitu ya. Jadi Nggak bisa instan iya, ya Bu. iya. Nggak bisa. ada memang beberapa kategori saya berikan ya. Seorang mengatakan dia sukses, berkelimpahan harta dan sudah sejahtera lah, mungkin itu dari warisan. Privilege dari orang Privilege. tua. Ya, Betul. mungkin tuh didapatkan dengan cara yang instan, yang Ya, apa ya, pokoknya jalan pintas. Jalan pintas. Itu kedua. Nah, namun ada juga yang benar-benar berjuang. Nah, benar-benar berjuang dari kecil, dari bawah, dari nol, dari nol. kemudian bisa mencapai puncak kesuksesannya. Nah, kita pernah dulu yang instan ini ya, atau yang mungkin dulu di media kita pernah mendengar ada sosok yang bisa cepat terkenal ya, karena hanya dengan berjoget saja di TikTok. di media Facebook mungkin ya. Iya. Iya. Itulah pokoknya di zamannya. Ya, zaman dulu karena. Namun lama kelamaan akhirnya tenggelam, tidak malah lebih terkenal. Iya. Tapi ada juga yang mengelolanya dengan baik, ya, sehingga sampai saat ini banyak juga entertain yang sudah konsisten, malah semakin terkenal, semakin sukses dengan karir yang ditekuninya itu. Nah, mengapa tadi perlu ada namanya ilmu untuk apa? Mengelola staf-staf yang membantu untuk mensupport betul. area karir itu. Kemudian perlu namanya ada pengelolaan keuangan, perlu ada namanya perencanaan, perlu ada namanya evaluasi pada prosesnya. Nah, kalau misalnya tidak menjalani seperti itu, tidak ada peningkatan demi peningkatan, sehingga itu yang menyebabkan sudah berhenti, stop. Iya, stop. Cepat Cepat naik, Jatuhnya cepat. Iya. Nah, tidak salah kalau misalnya ada yang dalam kondisi sukses karena warisan orang tua atau dengan cara apapun, tapi bagaimana mempertahankannya? Karena dunia semakin persaingan di mana-mana semakin ketat, ya. Nah, kemudian tuntutan zaman semakin tinggi, bagaimana bisa mengelolanya, itu juga ilmu juga. Betul. Nah, jadi bukan artinya duduk dengan zona nyaman tadi, sudah tersedia segala sesuatu, bagaimana mengelolanya supaya bisa bagus, supaya tetap meningkat. Tetap Nah, di itulah bidangnya gitu. orang sukses sejati kalau memang dari dari yang bukan proses, dari yang bukan proses gitu. Nah, kita patut acungkan jempol kalau misalnya begitu ada. Nah, jadi kalau bagi saya juga sebenarnya
bukan hanya dari ukuran finansial ya, tapi bagaimana hidup kita itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ini yang paling jadi Bagi maksudnya contoh, bukan saja di aspek pekerjaan, tapi di keluarga, sosial kita. Nah, itu teman dari saya. Oke, luar biasa sekali teman-teman siang hari ini. Gimana Kang Mata? Kayak belajar Aku nggak filosofi bisa gitu kita ya. memalingkan wajahku dari mereka. Kayaknya ilmunya masuk banget soalnya. Mungkin nanti bisa ada simpulan dan definisi sukses dari Kak Aryani ya, bukan dari saya. Dari Kak Aryani. Gitu ya. Terpana ya. Sampai Ini ilmu terpana. banget soalnya, ilmu banget. Walaupun tadi mau Gabung semua. dibikin gak serius, tapi jadi serius bawaannya nih. Jadi meresap sampai ke sanubari lalu berkaca pada Diri yang sudah sendiri. dijalan. Gitu belum sih? Langsung ngerimain gitu kan. Kayaknya ada yang salah ya dalam diriku selama ini. Sukses belumnya, ya Allah sukses belumnya. Pikir tidak overthinking. Jadi overthinking beneran. Oke, Bu Ibu sebelum kita akhiri segmen ini, boleh ya Bu disampaikan closing statement dari Bu Lina dulu, Bang. Oke. Buat teman-teman mahasiswa kita khususnya Bu ya. Oke. Sebelah mana Baik. kameranya? Oh, saya Oke, dulu kali ya. baik, satu kalimat closing ya dari saya, bahwa sesungguhnya kita jangan pernah takut ya untuk kita bisa mengeksplor diri kita, karena sesungguhnya kesuksesan itu sudah ada sih di depan kita. Hanya tinggal bagaimana kita menuju ke sana. Jalannya bisa banyak, jadi tidak usah takut. Teruslah berprestasi, apakah itu dalam kampus ataukah itu di luar kampus, semangat untuk mencari itu. Oke, keren keren banget. Luar biasa. Bu Linda Dari saya ya. Heeh. Setiap orang dilahirkan itu saya yakin benar untuk menjadi sukses. Sudah direncanakan, didesain oleh Yang Maha Kuasa bahwa semua orang itu punya potensi untuk sukses. Nah, bagaimana untuk bisa mencapainya? Perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu kegigihan di dalam menjalani detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun di sepanjang umur yang kita jalani saat ini. Move. Itu aja. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi setelah kita mendengar perbincangan hari ini luar biasa banget, keren banget. Hari ini pokoknya daging semua isinya. Daging semua isinya. Jadi teman-teman, benang merahnya adalah bahwa ternyata prestasi itu bukan satu-satunya warna dalam kanvas kesuksesan, begitu ya Bu. Betul Jadi banget. kita diajak untuk sadar bahwa di balik setiap gelar, setiap piala, setiap kesuksesan yang kita raih, itu ada proses, ada manusia dengan cerita perjuangan dan kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan apapun, nggak bisa diukur dengan sertifikat, dengan Ya. penghargaan, seperti itu. Ya nggak, Kak Dan Mata? betul banget. Dan yang paling penting itu pertanyaannya bukan seberapa banyak prestasi yang sudah kita raih, tapi lebih ke apakah diri kita saat ini adalah versi terbaik kita dari sebelumnya. Dari sebelum. Dan Betul. esok hari pastinya kita akan menjadi versi kita yang lebih baik lagi daripada hari ini. Harus. Dan juga bukan pertanyaan tentang apakah kamu sudah mencoba lomba dan lain sebagainya, tapi lebih ke apakah kita sudah berdamai dengan kondisi kita pada saat ini, dan apakah sudah memberikan dampak positif kepada masyarakat luas pada saat Betul. ini. Betul sekali. Oke, sudah selesai pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak Medispace di episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Bye bye.